Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mizanur Hamazul Warman dengan NIM 121110009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut sebagai falsafah bangsa. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, adapun konsep dasar negara itu sendiri secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundom atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, Philosophische Grundlagen atau dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Lalu kita masuk pada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila adalah satu dasar falsafah. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa, juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, terutama imperialisme. Perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa individu mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam otaknya, dan lain-lain. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama institusional atau kelembagaan. Pendekatan institusional itu adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia mempunyai unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional atau national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Lalu ada yang kedua, human research atau personal atau sumber daya manusia, yang itu terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawankan kepentingan negara, kepentingan rakyat. Lalu ada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Sumber historisnya, secara historis Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa persatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan kembali oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 hingga akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Lalu ada sumber sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila bersumber dari kenyataan bahwa masyarakat Indonesia luas, baik suku, budaya, bahasa maupun agama. Keberagaman ini membutuhkan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh perbedaan, sehingga Pancasila dirancang sebagai cerminan identitas sosial bangsa Indonesia yang menjunjung toleransi, keharmonisan, dan persatuan. Lalu ada sumber politis.
Secara politis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan dan proses pembentukan kompromi politik para pendiri bangsa dalam proses pembentukan negara. Melalui perdebatan dan musyawarah di PBGU-PKI dan PPKI, para tokoh nasional mencapai konsensus bahwa Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat untuk mengakomodasi seluruh kelompok dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum Indonesia. Lalu ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai negara yang bebas. Namun proklamasi hanya menyatakan kemerdekaan tanpa menjelaskan bagaimana negara yang baru lahir itu akan teratur. Karena itu pembukaan UUD 1945 hadir sebagai penjabaran lebih lanjut dari proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan dasar negara, tujuan nasional, dan prinsip penyelenggaraan negara. Dengan demikian, proklamasi adalah awal berdirinya negara. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional bagi negara baru tersebut. Keduanya saling berkaitan erat. Proklamasi melahirkan negara Indonesia dan pembukaan UUD 1945 memberi arah dan pedoman bagi penyelenggaranya. Lalu ada dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dalam penerapannya, yaitu pada awal masa kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman menyatukan bangsa yang baru lahir. Lalu pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, Pancasila banyak digunakan sebagai alat legitimasi politik. Lalu era reformasi menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang demokratis, terbuka, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lalu dinamika ini menunjukkan bahwa Pancasila tersebut beradaptasi mengikuti perubahan sosial, politik, dan global. Adapun tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama globalisasi dan pengaruh budaya asing. Yang kedua ideologi transnasional dan radikalisme. Yang ketiga ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat konflik identitas dan intoleransi. Yang kelima kemajuan teknologi dan arus informasi. 6. Lemahnya keteladanan pemimpin. Yang ketujuh minimnya pemahaman generasi muda. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai status fundamental norm. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 dikristalisasi dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terjelma pada pasal-pasal Undang-Undang 1945. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.